Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Semoga kita sehat dan semangat di hari Kamis 18 November 2021. Mari kita naikkan syukur karena berkat Tuhan kita berdoa. Pagi ini di hari Kamis kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan sudah berikan ketenangan kedamaian saat kami beristirahat dan nama-Mu yang kami permuliakan untuk bisa kami terus mewartakan kasih Allah di tengah kita. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, renungan kita di hari Kamis 18 November 2021 bertajuk Muliakanlah Allah. Teks bacaan diambil dari 2 Korintus 1 ayat 20. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian. Saya bacakan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara-saudaraku, semakin berkembangnya zaman teknologi, semakin canggih, membuat kebutuhan manusia pun juga otomatis meningkat. Sejalan pelbagai kebutuhan yang semakin bertambah, maka semakin bertambah pula beban pikiran dan kesulitan menghampiri hidup kita. Banyak orang bertanya sekarang, di mana Tuhan saat kita berada dalam kesulitan? Masihkah janji-janji keselamatan Allah dapat dipercaya dan dihidupi? Atau janji keselamatan Allah itu hanya sebatas teori? Saudara-saudara, seringkali orang menuturkan teori itu gampang ketimbang praktek. Mengapa demikian? Benarkah itu? Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang yang mudah berkata-kata atau bicara tetapi sulit melakukannya? Terkadang memang mudah untuk berkata-kata, namun tidak mudah untuk melakukannya. Saudara-saudaraku, pernahkah suatu ketika kita berjumpa dengan kehidupan yang Tuhan berikan? Nah, saudara-saudara, demikian hanya dengan kata janji. Seringkali orang mengungkapkan kata janji. Ada ungkapan, merpati tak pernah ingkar janji. Tapi bagaimana dengan menepati janji itu? Tidak sedikit orang yang menjadi kecewa sebab apa yang diharapkannya tidak sesuai alias ingkar janji. Media televisi mempertontonkan, memperlihatkan bagaimana kehidupan orang di luar sana. Dengan mudahnya mereka berjanji untuk hidup bersama, sehingga mereka hidup semati dalam susah dan senang. Namun kenyataannya mereka susah untuk menepati janji itu, dan pada akhirnya berpisah. Itulah janji yang diucapkan manusia. Sekarang bagaimana dengan janji Tuhan kita Yesus Kristus? Saudara-saudara, bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang seperti kebanyakan manusia. Tuhan tidak pernah kesulitan atau gagal untuk menepati janji yang pernah diucapkannya. Sekali Ia berkata, "Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu artinya ketika Anda datang dalam keadaan tidak berdaya atau membutuhkan semangat kepada Tuhan, Anda
pasti memperoleh kelegaan dari Tuhan. Inilah panggilan dari renungan kita pagi hari ini. Ketika kita semakin merasa sulit dalam menjalani hidup kita, kuncinya cuma satu: datanglah kepada Yesus, sebab Yesus adalah jawaban bagi setiap kehidupan. Yesus adalah sejauh doa. Dan oleh karena itu, teruslah datang dan dekat kepada Tuhan kita. Saudara-saudaraku, menurut surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, bacaan kita telah menegaskan bahwa di dalam Yesus hanya ada ya. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus pasti menepati semua yang telah diciptakannya. Apakah Anda sudah menerima janji dari Tuhan bagi kehidupan Anda? Jika ya, apakah ada keraguan tentang semua yang telah dijanjikan kepada kita? Apakah Anda yakin semua ini terjadi di dalam kehidupan kita? Jawabannya, janganlah sekalipun bimbang, karena apa yang sudah dinyatakan Tuhan itu pasti digenapi Tuhan dalam kehidupan. Ya, yes, Jesus will do it for us. Yesus adalah jawaban bagi kita. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan itu pasti. Dia tidak pernah lupa, apalagi ingkar kepada janjinya. Kita yang patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberi yang terbaik bagi kita, sehingga kita mampu berkata Yesus adalah jawaban bagiku. Maka hari ini janganlah gelisah dan kecut hati, melainkan kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan memberkati, memberikan kita kekuatan dalam menghadapi tantangan dan badai ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini, nama Tuhanlah yang kami perlukan. Dalam nama Yesus, memohon bimbingan-Mu Tuhan di dalam kami menjalani hidup kami. Di hari ini, Kamis 18 November. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah syukur kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,